Selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, kembali kita melanjutkan pembelajaran agama Katolik, dan materi kita kali ini adalah tentang Raja Salomo. Siapa itu Raja Salomo dan apa yang bisa kita teladani dari Raja Salomo? Maka mari ikuti pembelajaran ini dengan baik. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam pelajaran ini agar kami bisa memahami pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk materi tentang Salomo ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Maka untuk itu jangan lupa untuk ikutin terus ya beberapa bagian materi ini agar kalian tidak ketinggalan. Mari kita ikuti pelajaran dengan baik. Raja Salomo adalah anak Daud. Ia menjadi raja ketiga bangsa Israel. Ia memerintah selama 40 tahun. Salomo adalah raja Israel yang berhasil membangun bait suci atau bait Allah. Ini bisa dibaca di dalam kitab 1 Raja-Raja bab 6 ayat 2 sampai 13. Salomo hidup berkenan di hadapan Allah. Suatu ketika Allah memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja yang dia mau. Dan Salomo dikenal dengan raja yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya, arif, tajam pikirannya. Yang kedua, pandai dan hati-hati atau cermat, teliti dan sebagainya apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Sedangkan kebijaksanaan artinya kepandaian menggunakan akal budinya secara bijaksana dan kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan, serta memiliki kemampuan memilih atau memutuskan secara baik dan benar. Ada perbedaan antara kebijaksanaan dan kepandaian atau kepintaran, yaitu kepandaian lebih terarah pada kepentingan diri sendiri, sedangkan kebijaksanaan lebih terarah pada kesejahteraan bersama. Ciri-ciri orang yang bijaksana adalah: pertama, ia bisa memutuskan sesuatu perkara secara baik dan benar. Yang kedua, keputusannya tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga, selalu mendengarkan suara hatinya.
Jadi seorang pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mampu memimpin dengan baik dan adil dan mampu menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Hal ini karena ia pandai dan hati-hati bila mendapatkan kesulitan dan memutuskan sesuatu dengan baik. Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham apa itu bijaksana dan tentang siapa itu Salomo? Jika sudah paham, coba menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, Salomo adalah anak titik-titik. A. Saul, B. Daud, C. Herodes, D. Firaun. Nomor 2, Raja Salomo memimpin bangsa Israel selama titik-titik tahun. A. 40, B. 50, C. 60, D. 70. Nomor 3, Raja Salomo dikenal sebagai raja yang titik-titik. A. Bijaksana, B. Hebat, C. Pintar, D. Sombong. Nomor 4, Raja bangsa Israel yang berhasil membangun Bait Allah adalah A. Salomo, B. Daud, C. Saul, D. Yerobeam. Nomor 5, seorang pemimpin yang mampu memimpin dengan baik dan adil dan mampu menyelesaikan segala persoalan dengan baik adalah orang yang memiliki sifat titik-titik. A. Ingin dipuji, B. Ingin dicintai, C. Cari perhatian, D. Bijaksana. Nomor 6, di bawah ini yang bukan arti kata bijaksana adalah A. Arif, B. Cermat, C. Teliti, D. Tergesa-gesa. Nomor 7, perbedaan kepandaian dan kebijaksanaan adalah titik-titik. A. Kepandaian lebih terarah pada kepentingan diri sendiri, sedangkan kebijaksanaan lebih pada kepentingan bersama. B. Kepandaian lebih terarah pada kepentingan bersama, sedangkan kebijaksanaan lebih terarah pada kepentingan diri sendiri. C. Kepandaian diperoleh dengan belajar yang keras, sedangkan kebijaksanaan diperoleh dengan mengikuti kursus. D. Kepandaian hanya dimiliki oleh orang kaya, sedangkan kebijaksanaan dimiliki oleh orang miskin. Nomor 8, di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri pemimpin yang bijaksana adalah A. Bisa memutuskan sesuatu secara benar dan adil, B. Keputusannya tidak merugikan orang lain, C. Selalu mendengarkan suara hatinya, D. Marah kepada orang yang menolak kebijakannya. Demikian materi kita kali ini, dan jangan lupa ikuti bagian berikutnya, karena pada bagian berikutnya kita akan melihat kisah tentang Salomo
yang meminta kebijaksanaan kepada Allah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.